seret cenah tugas biji kemang ya geus tincakan harodo ya cenah gitu. Nah, percaya tak percaya si Abah itu, tapi lihat di buku harian ya, karena di situ ada tulisan Pranata Mangsa, itu benar. Tapi sekarang sudah berbeda karena iklim globalnya sudah sulit untuk diprediksi. Ya ini karena terpengaruh oleh berbagai persoalan-persoalan, berbagai faktor yang menyebabkan iklim ini sedikit bergeser atau berubah ya, bahkan ekstrim. Bukan ekstrim ya, ekstrim begitu hujan 1-2 kali ya banjir banyak. Itu hal-hal yang seperti itu Bapak dan sekalian. Maka untuk pertanaman ini perlu kita ada jadwal dan pola tanam di masing ya. Pola tanamnya misalnya dalam satu desa ini di Posudes dipetakan ya. Blok mana yang tanamnya bulan Oktober, blok mana yang ditanamnya bulan November, dan dibuatkanlah peta pola tanamnya. Tadi misalnya kalau kita buat dari 10 sampai 3, 4 sampai 9 gitu ya, ada 2 itu buatkanlah itunya grafiknya sehingga pola tanamnya kelihatan. Kalau ada tamu dari mana ada orang, waktu siapa jadi kepala BPP, pernah diajak ngobrol suruh lihat aja gitu ya. Ini Pak, gitu ya. Dan itu up to date. Dimasukkan tiap bulan dan selalu dihapus. Nah, bukan dihapus, diganti gitu ya. Kan sekarang mah enggak ya. Ada yang di desa, maaf di desa ini jumlah penduduk misalnya 3.500, wah tahun mana eta? Jadi hapus karena memang sudah elektroniknya, pada di samping ada elektronik gitu ya. Juga memang tampilan displaynya ada, tapi sekarang sudah bagus lagi menggunakan komputer, tinggal enter, hanya teknologi tinggi, tetap data itu harus dirubah, harus ada perkembangannya. Jadi kalau diklik misalnya jumlah penduduk atau luas tanam, itu harus sudah relevan dan up to date dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Itulah Bapak dan sekalian ya, beberapa hal yang harus memang dilakukan oleh Posudes juga oleh penyuluh ya. Karena di Posudes ini tanpa ada penyuluh atau penyuluh tanpa ada Posudes, itu tanpa ada kelompok tani ya mau kerja apa ya. Kalau petani tanpa ada penyuluh mungkin masih bisa kerja. Masih bisa kerja. Tapi kalau penyuluh tanpa ada petani itu misalnya tidak bisa kerja. Nah, ini penting. Ada satu keselarasan kata pandang tadi ya, minimal lah 1 bulan sekali penyuluhnya BPP-nya melihat Posudes. Walaupun Abah tahu lah sibuk banget lah sekarang ini. PHL saat ini sedang mengumpulkan angka kredit untuk memasuki, bukan ke angka kredit, memasukkan data dan lain sebagainya seperti program evaluasi dan lain sebagainya untuk mengikuti sertifikasi. Penyuluh harus disertifikasi. Penyuluh harus punya sertifikat menyuluh karena itu terdaftar di undang-undang, tertera bukan terdaftar. Inilah Bapak dan sekalian, jadi kesibukan penyuluh saya kira ini juga harus menyempatkan waktu bareng dengan petani. Begitu juga petani. Ketika penyuluh tidak datang, kalaupun ada orang yang supervisi misalnya, jangan dibilang lah penyuluhnya tidak ke sini gitu ya. Tapi Bapak yang harus menemui penyuluh di mana. Sekarang itu zaman elektronik lah, pakai HP aja menuju di mana wae, biasalah urang teh. Nah, dengan adanya Posudes video conference ini kita akan lebih bersilaturahmi lebih jauh lagi. Kalau saya mungkin ngobrol di sore yang ini disaksikan dan didengarkan oleh Pandang dari Cimerak, andaikan jaraknya berapa jam perjalanan. Dengan jam lah kalau nggak salah. Ya, dengan Majalengka ya, yang Mas ini ke Majalengka, ini belok ke kanan. Itu persis, dan itu di Karendok itu kalau tidak salah ada gedung hijau ya.
Dong gincu, dan itu berbaur banget, sulit membedakan gitu ya. Padang ini kan di Cimerak itu berbatasannya dengan Tasik Selatan ya, apa itu Cikalong, Cikalong, Cimerak gitu. Itu kalau pakai jalan selatan ya di Bandung lewat dulu ke Cianjur, Garut, dari Sukabumi, saya dari Sukabumi Selatan ke panjangnya itu 420 km Padang. Itu pakai supirnya juga bergantian di waktu dulu ya, waktu masih dinas lah. Nah, selanjutnya silakan nanti Bapak menyampaikan apa saja lah ya, kita diskusi karena hanya tadi sebagai pengantar bahwa musim tetap ada musim dua musim, hujan dan musim kemarau. Dimasukkan ke RDK 1 tahun, RDKK-nya per 6 bulan kebutuhannya. Nah, itu tidak berubah ya. Jangan sampai liur kemarin itu penyuluh liur gitu. Mana saya kan di sini tanamnya bulan November. Ya, gitu pakai RDKK yang musim langsung dibuat bulan saya kelompok di berapa hektar luas arealnya, bulan apa saja yang ditanam. Itu yakin akan tergambarkan, sehingga kalau laporan itu memang hanya 1 kali jalan saja semua sudah bisa tergambarkan di pikiran penyuluh itu sendiri ya. Luas tanamnya berapa, dipanen berapa, tambah tanamnya berapa, kumulatifnya berapa, dan itu menyangkut laporan-laporan tersebut terkait dengan konstra tani, Pak Mamani. Di antaranya seperti itu, konstra tani itu melaporkan dan lain sebagainya. Sehingga akurat datanya. Dan sekarang dimulai dengan menggunakan video conference melalui Zoom ya. Itulah Pak Antara, silakan untuk ada yang persoalan mungkin dari Padang dulu ya. Seperti apa kondisi saat ini di mana, di Cimerak. Nah, tinggal tanya Cikarang Pusat deh, aya wae tah. Tuh, soalnya saya Cijambe, Pini, Neng Pini. Terus pantai mana teh? Pantai Hurip ya. Ada juga nih. Ini banyak cuma pandang kok deh, Pak Mama deh. Tinggal di kasar namanya. Oh, siapa ya guys? Lewok ya siapa guys? Nah, pensiun 3 tahun ya. Alhamdulillah ya, silakan lah. Mungkin ada yang dari Bekasi, kalau di Bekasi sistem di Pangandaran, Merak, Padang, seperti ini sangat inilah memberikan informasi sehingga kalau di rekapitulasi di Jawa Barat ya Pak, ya, dulu waktu saya masih dinas ya di kabupaten ataupun di provinsi, itu sebenarnya yang panen yang tanam tiap bulan ada gitu Pak Maman ya, gitu terus saja, tapi di ujungnya ada kumulatif dan standing crop-nya berapa, itu ada perhitungannya. Nah, untuk teman-teman di lapangan mungkin kalau dulu yang laporan itu Mantri Tani ya, KCD. Nah, tapi ada yang sudah diberhentikan KCD itu diganti oleh penyuluhnya, koordinator itu. Ada yang UPTD yang melaporkan SP ya, statistik pertanian dari SP berapa ya sampai SP 5 atau SP 4, ya SP yang diisi oleh POPT khusus tentang hama ya. Nah, kita mah dulu ya waktu siapa jadi kepala BP rangkap ya, ngalaporkan ongkoh gitunya, nyusun pengamat aturan penyuluh, nyusun RDKK, jadi apalah gitunya. Kadang-kadang ya punten Pak, zaman dulu itu itu aja di copy paste kadang-kadang ya. Matani aya nutos maot,
aduh keasupkeun keneh ya, tas yang meninggal kemasukan lagi gitu ya. Tapi ini harus didata benar ya. Apalagi dengan kartu tani di situ ada luas arealnya ada gitu ya. Nama ibu kandung juga ada, niknya ada. Walaupun belum berjalan dengan sempurna ya, hanya ada berjalan di beberapa kabupaten kota. Tapi ada solusinya. Para penyuluh serangkok gitu ya. Semua petani di masing-masing kelompok untuk kebutuhan pupuk bersubsidinya. Nah, di pertanian ini ya maaf ya, pupuk bersubsidi dari pemerintah dibatasi 2 hektar. Kalau untuk subsidi BBM saya kira belum ada pembatasan kecuali untuk pengusaha besar. Tapi kalau untuk mobil mewah yang beli Pertalite ya gitu ya, belum ada batasan ya. Tapi kalau di pertanian ini sudah ada batasan 2 hektar untuk bisa membeli pupuk bersubsidi. Itulah Pak Maman ya, mangga aya nama ku Pandang heula disambung. Pandang mana Pandang? Aya gambarna nama. Aki-aki mah ditutup lah, Bah. Ini ada Karang Ampel ya, Karang Ampel ini Indramayu ya. Ayo Pandang dulu, Pak. Nah, sama Pandang, tambihan Pandang lah. Anu rada cenghar nu dibukana, Bah. Nah, cenghar tinggal ikan teu Pandang geus rada lami ya, ruksak cenah eta alatna. Mangga Pandang. Halo, assalamualaikum, Mbak. Salam. Mohon Pak Haji, mentawis anu dipaparkeun sudah cukup jelas. Kebetulan kanggo Kecamatan Cimerak itu implementasi kesulitan-kesulitan para petani yang belum mendapatkan kartu tani itu sudah menggunakan RDKK. Dan kebetulan untuk Desa Sukajaya semua kelompoknya saya pegang juga RDKK-nya Pak Haji. Jadi kita tahu persis kebutuhan-kebutuhan dan bagaimana caranya imbas daripada kelompok masyarakat tani yang tidak tergabung dan tercover oleh RDKK, sehingga kita bisa menolong teman-teman sesama petani. Kebetulan di sini kan RDKK yang dibikinkan untuk tahun 2020 itu untuk 2 musim. Nah, Januari nanti masuk ke RDKK 2021. Jadi ada stok pupuk. Kita bisa berbagi dengan teman-teman petani yang belum masuk ke RDKK gitu. Itu kesalahannya memang dulu itu kelompok tani itu kurang dibutuhkan oleh masyarakat tani, tapi setelahnya ada kartu tani yang diberlakukan, masyarakat itu mengejar kelompok tani itu, alhamdulillah Pak. Dan yang menjadi kendala tentang pupuk sekarang itu di kios pengecer Pak Haji. Yang terjadi di Kecamatan Cimerak itu ada 4 kios pengecer untuk 1 kecamatan, dan kebetulan dibagi zonasi seperti Cimerak, Lantas, Masawa dan lain sebagainya itu kios A misalkan. Nah itu kesulitannya sekarang petani itu sampai 100 orang di depan kios pengecer, itu kan menyita waktu Pak. Nanti juga kita sedang merumuskan tentang bagaimana kebutuhan petani itu sehingga bisa ditanggulangi oleh kelompoknya masing-masing. Kita sedang merumuskan tentang hal itu. Jadi sementara walaupun sulit untuk perolehan pupuk musim ini, alhamdulillah masih bisa tertangani atas kerjasama mungkin kami dengan para penyuluh PNS di BPP, termasuk pantauan dari Dinas Pertanian juga. Terus berbicara tentang musim, Pak, itu kan kita juga sudah membahas di desa sama kelompok tani dan tokoh-tokoh tani dengan PPL. Kita bahas juga tentang Pranata sampai ke Pranata Mangsa. Dan pada umumnya kan di kita itu ada 3 musim, Mbak. Yang satu adalah musim hujan dan musim pancaroba, masuk musim kemarau. Jadi musim pancaroba dalam 1 tahun itu 2 kali. Musim pancaroba dari penghujan ke kemarau, musim pancaroba dari kemarau ke musim penghujan. Namun untuk budidaya tanaman padi di Kecamatan Cimerak, khususnya Desa Sukajaya, itu memang 2 musim, Pak. Karena tanam di daerah kami ini tanam serempak. Jadi
Nah, sehingga muncullah tokoh-tokoh tani dulu itu yang dikatakan Asep Oma. Asep itu adalah April sampai September, Omanya Oktober sampai Maret. Nah, itu tinggal membagi dua kata. Oktober, Maret itu musim penghujan, September Asep itu musim kemarau. Jadi ya mudah diingat. Jadi Asep Oma istilahnya. Musim tanam itu kalau dulu di masa normal. Ya kendala sekarang prediksi peranata mangsa atau perhitungan karena cuacanya mungkin akibat dari ya mungkin alamnya juga sudah rusak gitu Pak. Jadi perhitungan petani ya sering gagal gitu. Jadi tidak kena gitu Pak, tidak kena. Jadi bagaimana kita bisa menyiasatinya, itu peran PPL dan Posmukdes di situ. Ketika harusnya kita tanam di bulan Oktober misalkan, tapi karena Oktober belum kunjung juga datang hujannya, mungkin bisa tanam di bulan Desember. Tapi untuk Kecamatan Cimerak itu tanam bareng, Pak. Nah, ada dua bagian, Cimerak atas dan Cimerak bawah. Yang dikatakan Cimerak atas itu adalah dari Desa Cimerak, Sinangsari dan lain sebagainya. Nah, kalau daerah pantai itu bulan kami lakukan di sini. Nah, hasilnya sekarang itu di pertanian sawah itu ya sudah hampir 60% itu sudah digarit Pak, dalam arti jajar legowo lah, jajar legowo. Jadi mungkin Pak Haji ketika dinas juga sering ke Cimerak, alhamdulillah. Dan kalau saya pribadi itu ada beberapa ini Pak, ada yang ya Asep Ohmad tadi, ada Pranata Mangsa itu ada tahun alif, mungkin Pak Haji lebih tahu. Dan ada juga kalau kita kan karyawan perkebunan, purna karyawan Pak. Jadi sudah ada 4 musim. Musim plus ke-1 adalah September, Desember itu musim plus 1. Yang kedua, musim plus 2 yaitu Maret. April termasuk musim normal, Pak. April, Mei, Juni. Nah, Juli sampai September, Juli, Agustus, September itu masuknya masa dorman. Jadi di situ itu perhitungan nasional mungkin untuk tanaman-tanaman tahunan, Pak. Pemahaman itu kita padukan juga karena semuanya akan bermanfaat apabila kita tinggal bagaimana bisa-bisanya menyiasati. Jadi itulah sekedar masukan atau pemahaman, ya mungkin kita tahu mangsa tahu batasan-batasan musim lebih bagaimana